Pada suatu masa di kota Baghdad yang ramai, berhembuslah kabar aneh di tengah masyarakat. Kabar itu datang dari kafilah para saudagar Badui yang singgah di pasar besar. Mereka berkata dengan penuh keyakinan, "Wahai penduduk Baghdad, ketahuilah bahwa kencing onta adalah obat segala penyakit. Barang siapa meminumnya, maka tubuhnya akan segar, dan segala sakit akan lenyap." Orang-orang yang mendengar menjadi tercengang. Ada yang mengangguk percaya, ada pula yang tersenyum sinis. Namun berita itu cepat beredar, hingga dari kedai kopi, pasar, hingga lorong-lorong kota, orang hanya membicarakan satu perkara, kencing onta. Tak lama, desas-desus itu sampai ke telinga para tabib istana. Beberapa tabib yang tamak melihat peluang besar. Mereka mulai berkata di depan orang banyak, "Benar adanya. Kencing onta dapat menyembuhkan segala penyakit. Karena demikianlah petuah orang-orang padang pasir. Janganlah ragu." Kabar makin membesar bagaikan api tersiram minyak. Bahkan sebagian rakyat mulai mencari onta, sekadar untuk memperoleh setetes dari cairan yang dipuja-puja itu. Di sebuah sudut kota, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kecil. Ia mendengar percakapan orang-orang tentang keajaiban kencing onta. Dengan alis terangkat dan senyum licik di sudut bibirnya, ia bergumam pelan, beginilah nasib manusia. Cepat percaya akan segala cerita tanpa menimbang akal sehat. Bila kelak kabar ini sampai ke telinga Baginda Khalifah, tentu aku yang akan dipanggil untuk menguji kebenarannya. Baiklah, biarlah aku bersiap menajamkan akalku, sebab perkara ini bakal mendatangkan kelucuan yang tiada tara. Dan benar saja. Beberapa hari berselang, berita itu pun sampai ke istana. Sang Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar dengan penuh penasaran. Ia mengernyitkan dahi, lalu bersabda kepada pengawal, "Panggilkan tabib istana, dan, jangan lupa, panggil pula si Abu Nawas. Aku ingin tahu, apakah benar rahasia besar itu tersimpan dalam kencing seekor onta." Maka sejak saat itu, nasib Abu Nawas akan terlibat dalam perkara ganjil, membongkar rahasia kencing onta. Setelah berita tentang kencing onta menggemparkan kota Baghdad, para tabib istana dipanggil menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid. Mereka datang dengan pakaian kebesaran, wajah penuh wibawa, serta membawa kitab-kitab kecil untuk menambah keyakinan. Di balairung istana, sang Khalifah duduk di atas singgasananya. Dengan suara tegas beliau bersabda, "Wahai para tabib, telah kudengar kabar dari rakyatku bahwa kencing onta adalah obat mujarab yang tiada tanding. Apakah benar demikian?" Seorang tabib licik bernama Ghazwan segera melangkah maju. Dengan suara lantang ia menjawab, "Ampun tuanku, hamba yakin benar adanya. Kencing onta telah lama dipakai di padang pasir sebagai obat segala penyakit. Orang yang meminumnya akan sembuh dari demam, sakit perut, bahkan dari racun sekalipun. Tiadalah keraguan pada manfaatnya." Khalifah mengangguk, namun dalam hatinya masih bimbang. Beliau menoleh pada tabib lain. Mereka pun, demi mencari muka, ikut-ikutan berkata sama, seolah-olah membenarkan ucapan Ghazwan. "Benar, tuanku, khasiatnya tiada terbilang. Bahkan lebih manjur daripada jamu dan ramuan lain." Mendengar hal itu, Khalifah mulai yakin. Namun karena beliau terkenal adil, ia ingin bukti nyata. Maka beliau memerintahkan pengawal, "Baiklah, jika demikian, persiapkanlah seekor onta di halaman istana. Akan kita buktikan kebenarannya di depan mata. Panggil pula Abu Nawas, sebab lidahnya tajam dan pikirannya licik. Aku ingin tahu apa pendapatnya mengenai perkara ini." Para tabib merasa lega, sebab mereka yakin Abu Nawas tidak akan bisa membantah. Mereka tersenyum penuh kemenangan, seolah telah mendahului jalannya perkara. Sementara itu, di luar istana, Abu Nawas sedang asyik menikmati roti kering. Tiba-tiba datang utusan Khalifah memanggilnya. Dengan wajah tenang dan senyum penuh teka-teki, Abu Nawas berkata dalam hati, "Nah, benar sudah dugaanku. Kini saatnya akal bulusku diuji. Biarlah aku bersiap, sebab permainan baru saja dimulai."
Tatkala Abu Nawas masuk ke balairung istana, ia melihat Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasana dengan wajah penuh wibawa. Para tabib berdiri di sampingnya. Mata mereka berkilat-kilat penuh tantangan, seolah ingin melihat Abu Nawas jatuh tersungkur dalam hujah. Khalifah bersabda, "Wahai Abu Nawas, telah sampai ke telingaku kabar besar bahwa kencing onta adalah penawar segala penyakit. Para tabibku meyakinkan aku bahwa demikianlah adanya. Maka aku perintahkan engkau untuk membuktikan kebenarannya, sebab tiada seorang pun yang lebih kupercaya selain akalmu yang licik itu." Abu Nawas menundukkan kepala, pura-pura hormat, lalu berkata dengan nada rendah, "Tuanku yang mulia, hamba hanyalah seorang fakir yang tak mengerti ilmu tabib. Akan tetapi bila baginda menghendaki, hamba sanggup menyelidikinya dengan cara yang tiada disangka-sangka." Tabib Ghazwan mendengus sambil tersenyum sinis. Akal cerdik tak akan mampu menandingi ilmu. Tuan Khalifah, biarlah Abu Nawas mencoba. Kelak ia sendiri akan malu di hadapan rakyat Baghdad. Khalifah mengangkat tangannya, menenangkan semua yang hadir. "Cukup. Aku ingin kebenaran, bukan perselisihan lidah. Maka besok pagi seekor onta akan disediakan di halaman istana. Abu Nawas, engkau akan menguji rahasia kencingnya di hadapan kami semua." Abu Nawas tersenyum licik. Matanya berkilat seakan telah merancang sesuatu dalam benaknya. Ia menjawab tenang, "Baiklah, tuanku. Jika demikian perintah baginda, maka esok hamba akan menyingkap rahasia besar itu. Namun hamba mohon, biarlah rakyat turut hadir, supaya mereka pun tahu bagaimana perkara ini kelak terjawab." Khalifah mengangguk setuju. Tabib-tabib pun makin yakin bahwa Abu Nawas akan dipermalukan. Tetapi Abu Nawas berjalan keluar balairung dengan langkah ringan, sambil bergumam, "Besok akan menjadi hari yang penuh tawa. Biarlah mereka menunggu, sebab rahasia kencing onta bukanlah pada cairannya, melainkan pada kebodohan orang yang terlalu cepat percaya." Maka tibalah hari penentuan, dan seluruh kota Baghdad sudah bersiap menyaksikan tontonan aneh di halaman istana. Keesokan harinya, halaman istana Baghdad telah dipenuhi rakyat yang berdesakan. Semua ingin menyaksikan bagaimana Abu Nawas membuktikan khasiat kencing onta. Seekor onta besar berwarna coklat telah diikat di tengah halaman, dijaga oleh para pengawal. Tabib-tabib berdiri di samping Khalifah. Wajah mereka berseri-seri, seolah kemenangan sudah di depan mata. Ketika Abu Nawas datang, orang-orang bersorak. Ia melangkah dengan langkah tenang, mengenakan jubah lusuh yang biasa dipakainya. Setelah memberi salam kepada Khalifah, ia berkata, "Tuanku yang mulia, hari ini hamba akan meneliti rahasia kencing onta sebagaimana diperintahkan. Tetapi mohon ampun, hamba bukan tabib. Maka penelitian hamba tentu agak berbeda daripada kebiasaan." Khalifah mengangguk sambil tersenyum, sebab ia sudah terbiasa dengan keanehan Abu Nawas. "Lakukanlah sesuka hatimu, asal kami semua dapat melihat kebenarannya." Abu Nawas pun mendekati onta itu. Ia mengelilinginya dengan langkah pelan, lalu mengangguk-angguk seperti seorang ahli besar yang sedang menimbang perkara. Kadang ia mendekat ke telinga onta, seolah sedang berbisik-bisik dengan hewan itu. Rakyat yang melihat pun tertawa geli. Kemudian, Abu Nawas mengambil kendi kecil. Ia pura-pura menunggu onta kencing. Lalu ketika cairan itu menetes, ia menatapnya dengan serius seakan meneliti batu permata berharga. Ia mencium-cium kendi tersebut, lalu tiba-tiba meringis dan menutup hidungnya dengan lengan. Rakyat serentak meledak tertawa. Tabib Ghazwan berseru dengan nada mengejek, "Apa gunanya kau meringis? Abu Nawas? Bukankah dalam cairan itu terdapat obat mujarab? Minumlah, lalu buktikan." Abu Nawas menoleh dengan wajah pura-pura heran. "Wahai tabib terhormat, bukankah engkau dan kawan-kawanmu yang pertama kali bersaksi tentang khasiatnya? Adapun hamba hanyalah penyelidik. Maka apakah patut seorang penyelidik menelan segala yang ditelitinya?" Khalifah tertawa mendengar jawab itu. Rakyat pun makin riuh. Abu Nawas lalu pura-pura mencatat sesuatu di atas papan tulis kecil, meski sebenarnya ia hanya menggambar garis tak tentu arah. Dengan nada serius ia berkata, "HM, baunya sungguh luar biasa.
Warnanya pun ganjil. Tetapi, untuk membuktikan benar atau tidaknya, hamba memerlukan waktu. Sebab rahasia besar tak dapat dipecahkan dalam sekejap mata. Khalifah mengangguk bijak. Namun tabib Ghazwan mendesis marah. Sebab ia merasa Abu Nawas hanya mempermainkan keadaan. Maka pada hari itu, rakyat Baghdad pulang dengan tawa, sementara Khalifah memerintahkan agar penelitian dilanjutkan. Abu Nawas pun melangkah keluar istana dengan wajah penuh kelicikan. Dalam hatinya bergumam, biarlah mereka menunggu. Aku akan membuat rahasia kencing onta terbongkar dengan caraku sendiri. Beberapa hari kemudian, ketika rakyat Baghdad masih ramai memperbincangkan tingkah Abu Nawas yang pura-pura meneliti kencing onta, datanglah seorang saudagar Badui dari padang pasir. Ia menuntun seekor onta betina yang gemuk dan tampak sehat. Pakaian saudagar itu lusuh oleh debu perjalanan. Namun suaranya lantang dan penuh percaya diri. Aku datang membawa onta yang kencingnya mujarab. Seru si Badui di depan gerbang istana. Barang siapa sakit, cukup seteguk cairan ini, maka sembuhlah ia dari segala penyakit. Inilah yang telah lama kami gunakan di padang pasir. Kabar kedatangan si Badui segera sampai ke telinga Khalifah. Beliau, yang ingin segera melihat bukti nyata, memerintahkan agar saudagar itu dibawa menghadap. Maka berdirilah sang Badui di balairung, sementara ontanya diikat di halaman. Tabib Ghazwan segera maju, wajahnya berseri-seri. Lihatlah, tuanku, bukti kini ada di hadapan kita. Onta betina ini akan memberikan obat mujarab yang selama ini kita bicarakan. Tiada lagi keraguan. Khalifah menoleh kepada Abu Nawas yang berdiri di sisi ruangan dengan wajah tenang. Bagaimana pendapatmu, Abu Nawas? Inilah saatnya engkau membuktikan penelitianmu. Saudagar ini berkata dengan penuh keyakinan. Apakah engkau akan membantahnya? Abu Nawas mengelus janggutnya, seolah berpikir dalam-dalam. Lalu ia berkata dengan nada rendah, namun cukup untuk terdengar oleh semua. Tuanku yang mulia, hamba tidak membantah perkataan saudagar ini. Tetapi, bila benar cairan itu mujarab, tentulah para penjual obat tidak akan lagi laris di pasar. Semua penyakit cukup disembuhkan dengan seekor onta. Rakyat yang hadir pun tertawa lirih, meski mereka segera menutup mulut ketika Khalifah menatap tajam. Tabib Ghazwan mendesis marah. Jangan banyak bicara, Abu Nawas. Katakanlah terus terang, berani atau tidak engkau mencoba khasiatnya. Abu Nawas mengangkat alisnya, lalu menjawab tenang. Berani tentu berani, wahai tabib. Namun apakah pantas seorang rakyat jelata seperti aku yang pertama kali mencobanya? Bukankah lebih mulia bila engkau, seorang ahli tabib terhormat, yang meneguknya di hadapan halayak? Dengan begitu rakyat akan lebih percaya. Khalifah tersenyum lebar mendengar jawaban itu. Benar juga kata Abu Nawas. Wahai tabib Ghazwan, engkau yang pertama kali mengajukan khasiat kencing onta, maka engkaulah yang patut memberi teladan. Minumlah seteguk, agar semua percaya. Wajah Ghazwan mendadak pucat pasi. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari alasan. Tetapi rakyat sudah bersorak-sorai, mendesaknya untuk membuktikan. Sementara itu, Abu Nawas berdiri dengan senyum licik yang makin lebar, seolah menunggu tabib itu terjebak dalam jaringnya. Hari itu, suasana balairung istana berubah menjadi panggung besar. Semua mata menatap pada tabib, sang penggembar-gembor khasiat kencing onta, yang kini mulai terperangkap oleh kecerdikan Abu Nawas. Balairung istana sunyi senyap, hanya suara bisik-bisik rakyat yang memenuhi udara. Tabib Ghazwan berdiri kaku, wajahnya pucat seperti kain yang direndam. Ia tak menyangka Khalifah benar-benar akan memerintahkannya meminum kencing onta. Khalifah berkata tegas, "Wahai Ghazwan, bukankah engkau yang mula-mula menyebut kencing onta sebagai obat segala penyakit? Maka tunjukkanlah kebenaran itu kepada kami." Ghazwan berusaha mencari alasan. "Ampun, tuanku, bukanlah maksud hamba untuk merendahkan perintah baginda. Tetapi kencing onta ini sebaiknya terlebih dahulu diperiksa oleh penyelidik. Abu Nawaslah yang harus mencobanya." Rakyat tertawa, sorakan pun terdengar. "Tadi engkau yang paling bersemangat. Mengapa kini takut?"
Abu Nawas melangkah maju dengan wajah penuh kelicikan. Ia menunduk hormat kepada Khalifah, lalu berkata, "Tuanku, jika memang harus dibuktikan, izinkan hamba menyelidikinya terlebih dahulu dengan caraku. Boleh jadi cairan ini mujarab, boleh jadi pula ada racun di dalamnya. Maka janganlah Baginda terburu-buru memerintahkan siapapun untuk meminumnya." Khalifah mengangguk, memberi isyarat agar Abu Nawas melanjutkan. Abu Nawas lalu mendekati kendi berisi kencing onta. Ia mengangkat kendi itu tinggi-tinggi, lalu berpura-pura menatapnya dengan mata yang seakan penuh ilmu. Ia mencelupkan jarinya, kemudian menjilat sedikit. Namun diam-diam jari yang dijilat bukanlah yang menyentuh cairan, melainkan jari yang lain. Rakyat tidak sadar tipu muslihat kecil itu. Mereka hanya melihat Abu Nawas seolah-olah mencicipinya. Setelah itu ia mengerutkan dahi dan bersuara lantang. "Aneh benar, cairan ini tiada serupa dengan obat manapun. Baunya menusuk, rasanya getir, dan tiada tanda-tanda kemujaraban. Aku khawatir cairan ini lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat." Rakyat mulai berbisik-bisik. Sebagian tampak ragu, sebagian lagi menahan tawa. Abu Nawas melanjutkan, "Namun, karena Tabib Ghazwan bersumpah akan khasiatnya, maka hanya beliau sajalah yang pantas meneguknya. Jika benar ia sembuh dari segala penyakit, berarti perkataannya benar. Tetapi jika ia justru jatuh sakit, maka berarti kencing onta hanyalah omong kosong belaka." Khalifah tertawa terbahak, seraya menepuk-nepuk lututnya. "Sungguh masuk akal. Wahai Ghazwan, inilah kesempatanmu menunjukkan kebenaran. Minumlah seteguk, agar seluruh Baghdad percaya." Wajah Ghazwan semakin pucat. Ia gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menoleh pada saudagar Badui, berharap mendapat pertolongan. Namun si Badui hanya mengangkat bahu, seolah berkata, "Engkaulah yang berjanji." Abu Nawas berdiri di samping dengan senyum licik, menunggu sang tabib jatuh ke dalam perangkap yang ia pasang. Hari itu, seisi istana tahu bahwa rahasia kencing onta mulai terbongkar, bukan oleh ilmu kedokteran, melainkan oleh akal bulus Abu Nawas. Seisi balairung menahan napas. Tabib Ghazwan berdiri gemetar. Kendi berisi kencing onta di hadapannya. Khalifah menatap dengan sorot mata tajam, sementara rakyat berdesakan menanti akhir kisah. "Minumlah, wahai Ghazwan," sabda Khalifah. "Engkau yang paling bersuara lantang, kini buktikanlah dengan perbuatan." Ghazwan berkeringat deras. Tangannya bergetar, nyaris tak sanggup mengangkat kendi itu. Ia melirik Abu Nawas, berharap mendapat jalan keluar. Namun Abu Nawas hanya menatapnya dengan senyum licik, seakan berkata, "Kini saatnya engkau menuai akibat dari lidahmu sendiri." Akhirnya Ghazwan bersujud di hadapan Khalifah. Dengan suara lirih ia mengaku, "Ampun, tuanku, hamba tidak sanggup meminumnya. Sesungguhnya hamba hanya mendengar kabar dari saudagar Badui, tanpa pernah membuktikan sendiri. Demi Allah, hamba hilaf, terpedaya oleh cerita kosong." Rakyat pun gempar. Ada yang tertawa, ada yang bersorak, ada pula yang mencibir sang tabib. Khalifah menghela napas panjang, lalu bersabda, "Celakalah orang yang mengaku tahu padahal tidak tahu. Engkau, Ghazwan, hampir saja menjerumuskan rakyat Baghdad ke dalam kebodohan." Beliau lalu menoleh pada Abu Nawas. "Adapun engkau, Abu Nawas, dengan akalmu yang licik telah menyelamatkan kami dari kebohongan besar. Bagaimana engkau tahu bahwa kencing onta tiada guna?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu menjawab dengan suara lantang, "Tuanku yang mulia, hamba tidak tahu apakah kencing onta bermanfaat atau tidak. Tetapi hamba tahu benar, orang yang terlalu cepat percaya tanpa menyelidiki adalah lebih berbahaya daripada racun. Bila benar mujarab, tentulah tabib-tabib sendiri sudah menjadikannya obat sehari-hari. Tetapi kenyataannya, mereka pun enggan menyentuhnya." Khalifah tertawa terbahak, puas akan jawaban itu. "Benar katamu, wahai Abu Nawas, engkau bukan hanya licik, melainkan juga bijak." Seisi istana pun meledak dengan tawa. Rakyat pulang sambil menggeleng-geleng, teringat bagaimana tabib yang sombong dipermalukan.
Sejak hari itu, kabar tentang khasiat kencing onta sirna bagai asap tertiup angin. Maka tamatlah kisah ini, di mana rahasia kencing onta terbongkar bukan oleh ilmu tabib, melainkan oleh kecerdikan seorang Abu Nawas yang pandai mempermainkan akal.